Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan pertidaksamaan kuadrat ya. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya berkenaan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada pertidaksamaan kuadrat kali ini nanti kita akan sajikan bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dan langkah-langkah untuk mendapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0 ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat itu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan ya. Jadi tandanya nanti bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Jadi ini salah satu representasi ya, kurang dari ini, di mana hanya terdapat satu variabel. Berarti di sini variabelnya adalah X nanti ya. Dan berderajat atau berpangkat 2 ya, pangkatnya 2 atau X kuadrat di sini ya, paling tinggi pangkatnya. Jadi sekali lagi pertidaksamaan kuadrat bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kalimat terbuka dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan di mana hanya terdapat satu variabel berderajat 2 atau berpangkat 2. Sebagai contoh ya, misalkan X kuadrat plus 3X min 7 lebih dari 0. Berarti variabelnya X berderajat 2 ya, dihubungkan tanda lebih dari. Berikutnya 3X kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 0. Meskipun di sini berderajat satunya tidak ada, ini tetap dikatakan pertidaksamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah kuadrat ya. Variabelnya X dihubungkan dengan tanda kurang dari sama dengan. Berikutnya misalkan 2X kuadrat min 5X kurang dari 0. Nah, di sini nilai dari C-nya yang 0, tapi tetap dikatakan ini bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Misalkan lagi 1 lebih dari sama dengan 4X kuadrat. Jadi meskipun ini yang suku yang mengandung X kuadrat berada di ruas kanan, artinya kalau dipindah di ruas kiri akan memenuhi bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Atau misalkan variabelnya tidak X tapi Y, 2Y kuadrat min Y kurang dari 1. Ini juga pertidaksamaan kuadrat dan dengan variabel Y ya. Atau variabel lain misalkan P, 1 min P kuadrat kurang dari 2P. Nanti 2P bisa dipindah ke ruas kiri, tetap akan memenuhi bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan sajikan langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat sekaligus contoh-contoh yang diberikan ya. Untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, nanti pertama yang perlu dilakukan adalah faktorkan bentuk kuadrat dari pertidaksamaan kuadrat tersebut ya. Setelah kita memfaktorkan, selanjutnya adalah menentukan pembuat 0 pada faktor-faktor yang terbentuk ya. Jadi setelah difaktorkan, kemudian pembuat nolnya kita dapatkan. Setelah itu kita plot pembuat 0 pada garis bilangan. Jadi langkah ketiga, kemudian kita plot pembuat 0 pada garis bilangan. Yang keempat, kita menentukan interval yang memenuhi dengan menguji salah satu nilai X pada interval tersebut ya. Nanti lebih jelas dalam contoh ya. Dan terakhir nyatakan kembali daerah interval yang memenuhi sebagai penyelesaiannya dalam bentuk tentunya pertidaksamaannya. Oke, sebagai contoh misalkan bentuk X kuadrat min 4X kurang dari sama dengan 0. Tentu ini bentuk pertidaksamaan kuadrat ya, karena ya variabelnya hanya satu yaitu X berderajat 2 meskipun C-nya sama dengan 0 ya. Oke, langkah yang pertama faktorkan bentuk kuadrat ya. Nah, kalau kita amati ada dua suku di sini X kuadrat dan min 4X. Nah, kedua-duanya punya faktor X ya. Jadi nanti kalau X-nya kita faktorkan, kita keluarkan, berarti tentu ini X min 4. Ini ya. Nah, ini faktornya. Atau bisa dilihat di sini X kali X min 4 kurang dari sama dengan 0 ya. Tentu nanti pembuat 0 dari X
ya X-nya 0 ya, X-nya sendiri sama dengan 0 ya. Sementara pembuat 0 untuk X-4, pembuat 0 artinya agar X-4 bernilai 0 ya, tentu X-nya sama dengan 4. Itu namanya pembuat 0 ya. Berarti X sama dengan 4. Ya, langkah kedua tadi sudah kita dapatkan. Sekarang langkah ketiga, plot pembuat 0 pada garis bilangan ya. Nah, sekarang ini garis bilangannya. Perhatikan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Berarti kalau ada sama dengannya, nanti bulatannya bulatan penuh ya di pembuat nolnya. Oke, yang pertama pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 ya. Berarti ada di sini dan itu bulatan penuh ya. Nah, kemudian X sama dengan 4, ini bulatan penuh ya. Oke. Jadi langkah ketiga sudah kita lakukan. Berikutnya tentukan interval yang memenuhi dengan menguji salah satu nilai X pada interval tersebut. Nah, misalkan di sini kita akan uji salah satu nilai X. Nah, misalkan di antara interval 0 sampai 4 itu ada X sama dengan 2 ya. Untuk X sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsinya ya. Fungsi di sini X-nya diganti 0, berarti ini diganti 2, diganti 2. Ini berarti 2 kuadrat nanti nilainya 4 ya. 2 kuadrat nilainya 4 dikurangi 4 kali 2 8 ya. Berarti dikurangi 8. Kita tinggal tentukan nilainya negatif atau positif ya. 4 dikurangi 8 tentunya negatif ya. Berarti antara interval 0 sampai 4 itu nanti nilainya negatif. Maka interval yang lain mengikuti perubahan tanda dari yang sudah ditentukan di interval yang sebelumnya. Berarti kalau di sini intervalnya min, nilainya min, berarti interval di sebelahnya sini nilainya plus ya. Sementara interval di sebelah sini dari min juga plus. Nah, sekarang kita tentukan ya. Interval manakah yang memenuhi? Ya, dilihat di pertidaksamaan asalnya ini kurang dari sama dengan 0. Bilangan yang kurang dari 0 tentu bilangan negatif. Berarti interval yang memenuhi yang nilainya negatif ini. Ya. Berarti himpunan penyelesaiannya X antara 0 sampai 4 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4 karena bulatannya penuh ya, sehingga tandanya kurang dari sama dengan. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang kedua ya. X kuadrat min 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, tentu karena nilai B-nya tidak ada yang mengandung variabel X. Nah, tentu ini kita perlu ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat itu kalau difaktorkan A ya, A plus B A min B ya. Itu ya. Nah, ini bentuk kuadrat dari X kuadrat, ini bentuk kuadrat dari 3 kuadrat. Tentunya berarti X plus 3 X min 3 ya, lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita cek pembuat nolnya, langkah yang kedua ya. Setelah difaktorkan sudah, sekarang pembuat nolnya. Pembuat 0 dari X min 3 tentunya X sama dengan 3. Pembuat 0 dari X plus 3 tentunya X sama dengan min 3. Langkah ketiga, plot pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, kita siapkan garis bilangannya. Nah, ingat di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Berarti nanti di pembuat 0 bulatan ya, bulatan penuh ya. Kita mulai dari yang paling kecil di sini X min 3 bulatan penuh ya. Nah, ini bulatan penuh. Kemudian X sama dengan 3 juga bulatan penuh. Ini untuk menunjukkan tanda ada tanda sama dengannya di pertidaksamaan ya. Oke, langkah keempat kita uji interval mana yang memenuhi dengan memilih salah satu nilai X. Yang paling gampang di antara interval min 3 sampai 3 ini ada 0 ya, X sama dengan 0 di sini ya. Oke. Nah, berarti sekarang X-nya kita ganti 0. 0 dikurangi 9 min 9. Kita cukup melihat tandanya min ya, min 9 berarti min ya. Berarti antara interval min 3 sampai 3 itu nilainya negatif. Berarti nanti untuk interval berikutnya sebelahnya ini min, berarti interval setelahnya adalah plus. Berikutnya yang di sebelah kiri juga nilainya plus ya. Oke. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Bilangan yang lebih dari 0 berarti bilangan positif. Nah, berarti nanti interval yang mau ini adalah interval yang nilainya positif. Berarti ini ke kiri dan ini ke kanan ya.
Berarti nanti X kurang dari sama dengan min 3 karena bulatan penuh, dan atau X lebih dari sama dengan 3 ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, mudah-mudahan sudah semakin jelas ya. Oke, contoh berikutnya, X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Langkah pertama kita faktorkan bentuk kuadrat ini. Nah, kita cek di yang terakhir ini, min 8 ya. Min 8 itu tentu perkalian yang nanti kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, tentu min 4 sama 2 ya. Berarti X min 4 ya X plus 2. Nah, ini kalau dikalikan, min 4 dikali 2 min 8, min 4 ditambah 2 min 2. Oke, berarti faktornya adalah X min 4 X plus 2 lebih dari 0. Langkah berikutnya, kalau sudah difaktorkan, tentukan pembuat nolnya. Nah, ini pembuat nolnya tentu sama dengan 4, X-nya. Pembuat nol dari X plus 2 tentu X sama dengan min 2 ya. Setelah itu plot pembuat nol pada garis bilangan. Siapkan garis bilangannya. Ingat bahwa tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Berarti nanti pembuat nol di 4 dan min 2 ini bulatan kosong ya. Berarti min 2 di sini nanti bulatan kosong. Sama 4 ini juga bulatan kosong karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Langkah keempat, kita uji intervalnya dengan nilai salah satu X ya. Nah, berarti misalkan di sini ada 0 ya. Nah, ini kita uji X sama dengan 0. Caranya masukkan X 0 di sini. Ini 0 berarti nilainya ini 0 berarti minus 8. Minus 8 berarti interval ini nilainya minus ya. Pindah interval berarti plus ke sini, pindah interval ke sini plus ya. Yang diminta lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti bilangan positif. Berarti ini ke kiri ya, interval yang positif yang diminta penyelesaiannya. Ini ke kanan. Berarti X kurang dari min 2, tidak ada sama dengannya ya, atau X lebih dari 4. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4 ya. Oke, very easy ya. Oke, nah, berikutnya X kuadrat plus 4X min 21 kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi langkah pertama kita kuadratkan kita faktorkan terlebih dahulu ya. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 21, kalau dijumlah hasilnya 4 ya. Ya berarti 7 dikali min 3 ya. Berarti nanti X plus 7 ya. Ya dikali X min 3 ya. Jadi 7 kali min 3 min 21, 7X min 3X plus 4X. Jadi faktornya adalah X plus 7 kali X min 3 kurang dari sama dengan 0 ya. Langkah berikutnya kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat nol dari X plus 7 tentunya X sama dengan min 7. Pembuat nol X min 3 tentunya X sama dengan 3 ya. Oke, langkah ketiga kita plot pada garis bilangan ya. Nah, tentu nanti kalau di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti pada pembuat nol bulatannya bulatan penuh ya. Kita mulai dari min 7, berarti min 7 lebih kecil dibanding 3. Ini bulatan penuh nanti ya. Ya, ini berarti min 7 dan 3 ya. Nah, di sini 3. Oke, langkah keempat kita menentukan interval yang memenuhi dengan menguji nilai X. Tentu antara min 7 dan 3 ada 0 di sini ya. Jadi ada bilangan 0 di sini. Ini yang kita uji di nilai X-nya. Nah, berarti nanti X-nya kita ganti 0 di sini. Ini 0. Ya, 4 kali 0 juga 0. Nah, minus 21. Berarti interval antara min 7 sampai 3 itu hasilnya minus. Berarti interval di sini nanti plus. Di sebelah kiri juga plus. Yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0. Bilangan kurang dari 0 tentu bilangan negatif ya. Berarti penyelesaiannya di antara interval min 7 sampai 3. Bisa dipahami ya? Tentu ada tanda sama dengannya. Berarti X lebih dari sama dengan min 7, X kurang dari sama dengan 3 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Contoh terakhir. 2X kuadrat min 3X min 2 kurang dari 0.
contoh terakhir ini sebenarnya mengarah ke bagaimana kita memfaktorkan dengan bentuk koefisien dari X kuadrat tidak 1 tapi di sini di 2 ya. Tentu nanti untuk mudahnya bisa trial and error ya. Nah, ini misalkan kita pasangi 2x tentu ya. 2x tentu agar 2x kuadrat di sini x ya. Sementara yang belakang min 2 itu berarti perkalian, kalau tidak min 2 kali 1 berarti min 1 kali 2. Kita cek, karena yang diminta di sini min 3x berarti sini mestinya min 2 ya, karena min 2 nanti kalau dikalikan 2x min 4x. Nah, di sini plus x plus 1-nya ya. Jadi kalau gini kita uji 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali min 2 min 4x ditambah x ini ya. Berarti min 3x, 1 kali min 2 min 2. Betul ya? Jadi faktornya 2x plus 1 x min 2. Oke, faktornya sudah kita dapat. Kemudian pembuat nolnya berarti 2x plus 1 itu pembuat nolnya ya tentu min setengah ya. X sama dengan min setengah. 2 kali min setengah min 1 tambah 1 nol. Pembuat nol dari x min 2 tentunya x sama dengan 2 ya. Oke, setelah itu kita plot pembuat nolnya pada garis bilangan. Kalau kita amati berarti min setengah lebih kecil ya, berarti di sebelah kiri, 2-nya di sebelah kanan. Tidak ada tanda sama dengan, di pertidaksamaan berarti bulatan kosong ya. Nah, berarti ini nanti bulatan kosong, ini adalah min setengah. Kemudian untuk yang di sini bulatan kosong yaitu 2 ya. Antara min setengah dan 2 tentu ada 0 di sini ya. Ada bilangan 0, jadi ada x yang bernilai 0 ya. Jadi x-nya nanti kita ganti dengan 0 untuk menguji interval itu nilainya berapa. 0 min 3 kali 0 juga 0 min 2 berarti nilainya min ya. Oke, berarti interval sebelahnya sini tentunya plus, interval sini juga plus. Yang diminta adalah kurang dari 0, bilangan negatif ya, kurang dari 0 berarti ini ya. Oke, sehingga kalau kita nyatakan dalam himpunan penyelesaian ya, berarti x lebih dari sama dengan min setengah, x kurang dari sama dengan bulatan kosong ya, x lebih dari min setengah dan x kurang dari 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, sampai ketemu pada video berikutnya pada pertidaksamaan rasional ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.